Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muawana dengan NIM 862060123013 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Borneo Lestari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Novian Adi Purna MKom dalam mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kali ini saya ingin mengaitkan dengan hewan. Kira-kira ada yang pernah melihat katak? Atau pernah melihat kupu-kupu? Kalau kalian pernah lihat, jawab atau komen ya. Nah, kalian pernah nggak melihat bagaimana sih awal mulanya katak? Bagaimana sih awal mulanya kupu-kupu? Atau pernah terpikir nggak, kupu-kupu itu seperti apa pada saat bayi? Nah, pada pelajaran kali ini saya ingin membahas tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan terbagi menjadi dua, yaitu ada yang bermetamorfosis dan ada yang tidak. Hewan yang bermetamorfosis seperti kupu-kupu, lalat, katak, dan juga capung. Sedangkan hewan yang tidak bermetamorfosis seperti kerbau, sapi, kucing, ayam, tikus. Hewan-hewan tersebut dibedakan karena seperti ayam disebut tidak bermetamorfosis, dia tidak mengalami perubahan yang signifikan dari lahir. Karena pada saat telur, ayam akan menjadi anak ayam. Berbeda dengan katak ataupun kupu-kupu. Penasaran kan? Yuk kita simak lebih lanjut. Nah, kira-kira kalian pernah lihat ini? Ini adalah kucing, di mana kucing tidak mengalami metamorfosis. Teman-teman ada yang punya kucing? Kalian pernah lihat dia seperti apa ketika kecil? Dari awal, setelah melahirkan induk kucing, kucing tetap akan menjadi kucing. Kucing kecil kemudian akan berubah menjadi kucing dewasa seperti ini. Kalian bisa lihat, ini bukan kucing yang sama, tapi ini adalah induk kucing yang tadi. Dia akan tetap sama. Nah, tadi kan kita udah bahas metamorfosis. Kira-kira ada yang tahu nggak apa sih metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi kepada hewan yang mencakup perubahan fisik ataupun struktur pada hewan tersebut dari pada saat masa penetasan. Metamorfosis terbagi lagi menjadi dua nih, kira-kira ada yang tahu nggak apa? Nah, metamorfosis ada yang disebut dengan metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Apalagi tuh perbedaannya? Yang pertama adalah metamorfosis yang sempurna. Metamorfosis yang sempurna adalah metamorfosis tersebut mengalami perubahan yang banyak. Misalkan kan kita lihat dari contohnya adalah perubahan katak. Ketika katak dari telur, dia akan menjadi berudu. Nah, ketika berudu, dia akan mengalami perubahan lagi, yaitu menjadi berudu yang berkaki. Kemudian, lama-kelamaan kaki tersebut akan bertambah besar dan ekor berudu hilang. Kemudian, terjadi perubahan yang signifikan berupa katak dewasa. Itulah yang menyebabkan dia mengalami perubahan yang amat berbeda dari awalnya. Nah, beberapa contoh untuk metamorfosis sempurna seperti nyamuk, kupu-kupu, lalat, kumbang, lebah, dan katak tadi. Nah, kemudian kita akan membahas metamorfosis tidak sempurna. Apa sih metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis yang tidak sempurna adalah metamorfosis yang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Contohnya apa sih? Contohnya seperti kecoa. Kalian pernah lihat kecoa kan? Nah, kecoa itu mengalami metamorfosis namun tidak sempurna karena tahapannya hanyalah telur, kemudian nimfa, kemudian menjadi dewasa. Kira-kira apa bedanya dengan metamorfosis yang sempurna? Pada metamorfosis yang tidak sempurna, dia tidak mengalami adanya masa pupa atau kepompong.
Seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang namanya nimfa atau serangga muda yang hampir sama persis seperti serangga dewasanya. Seperti kecoa, ketika dia menjadi nimfa, bentuknya tetap saja seperti kecoa, namun ukurannya lebih kecil. Sama seperti belalang. Belalang pun dari telur, kemudian akan menjadi nimfa, kemudian akan menjadi belalang dewasa. Nah, seperti contoh yang lain adalah jangkrik. Jangkrik juga mengalami metamorfosis yang tidak sempurna, di mana setelah dia menetas dari telur, dia akan menjadi nimfa atau jangkrik yang berukuran kecil. Nah, sekarang sudah tahu kan apa bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Kira-kira kalian tahu nggak fakta menarik tentang metamorfosis? Di mana metamorfosis kebanyakan terjadi terhadap serangga saja. Seperti katak adalah pengecualian ya teman-teman. Tapi bisa kita lihat contoh-contoh lain seperti kupu-kupu, capung, serangga seperti kumbang, kemudian jangkrik adalah jenis serangga. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan juga komen. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.